Ini mungkin kesimpulannya sederhana. Jadi kita sering banyak dicekokin tentang analisa. Analisa foreign flow, analisa bandarmologi, analisa fundamental, analisa teknikal, indikator ekonomi, PER, PBV, itu semua analisa. Analisa itu bisa digunakan menjadi dua cara. Pertama, bisa digunakan untuk mengomentari pergerakan harga, kalau kita fokusnya jadi dukun atau jadi komentator saham, atau membuat strategi atau metode yang menguntungkan untuk bisa survive dan untung di bursa. Itu beda, seperti saya bilang, dukun saham, analisa, komentator saham, dan copet, itu beda approach-nya. Jadi, misalnya, yang Anda harus lakukan sebagai trader, Anda harus mempelajari, cari metode yang Anda bisa dapatkan, bisa Anda pelajari, dan cocok buat Anda, dan pakai. Apakah akan selalu untung? Nggak akan selalu untung, apapun metodenya. Tapi cari yang Anda buat percaya. Sama kayak dagang, nggak bisa selalu untung. Tapi bukan berarti Anda harus mulai dagang ketika Anda tahu barang yang pasti untung apa, baru Anda mulai dagang. Enggak kan? Anda cari metodenya, Anda sambil belajar, mengupgrade diri, Anda cari untung. Jadi cari metode aja, Anda putuskan aja, cuman memang memutuskan butuh belajar, Anda butuh baca buku, nonton YouTube, kalau mau ikut workshop, bebas, apapun. Tapi goalnya buat satu, bukan buat cari cara untuk selalu untung, tapi cari metode yang Anda percaya terbaik menurut Anda. Terbaik menurut Anda ya, jangan terbaik menurut penjualnya, jangan terbaik menurut saya, jangan menurut Anda. Yang paling masuk akal, yang paling sesuai, yang paling ini, macam-macam. Dan semua orang bisa beda-beda. Misalnya, contoh menentukan metode, kalau teknikal, beli saham yang Golden Cross. Ketika Golden Cross beli, itu metode. Metode kayak gitu. Golden Cross, cut loss-nya pas dead cross nggak harus. Cut loss misalnya ketika turun 5%, itu metode. Beli Golden Cross, cut loss turun 5% bebas. Tapi fokus di situ. Pilih saham-saham yang Anda yakin, lakukan itu, lalu lakukan terus di situ. Itulah trading. Beli saham yang PBV-nya di bawah 1, beli dan tunggu, itulah metode. Anda cari saham yang PBV-nya di bawah 1, dan Anda ini kan, dan Anda beli. Itu PBV. Semua yang saya ajarkan hari ini, itu membantu Anda menemukan metode. Beli saham di harga 50, saham gocapan, kumpulin. Itu metode. Apa itu teknikal? Bukan. Fundamental? Bukan. Itu metode. Bisa untung? Bisa. Selalu untung? Enggak. Tapi bisa dalam jangka panjang untung. Atau yang saya beli saham yang sedang diakumulasi bandar. Tadi saya tunjukin contoh-contohnya saham yang diakumulasi bandar atau saham yang didistribusi bandar. Jangan dibeli. Itu metode. Belinya kapan dan lain-lain bisa diputuskan. Tapi metodenya kalau bandar masih beli, saya baru mulai beli. Saya baru mulai tarik-tarik garis. Saya baru mulai analisa fundamental. Itu metode. Kayak gitu. Beli saham yang sedang diakumulasi asing, itu metode. Jual saham yang sedang dijual asing, itu metode. Masuknya di harga berapa, itu udah teknis. Tapi prinsipnya, metodenya beli saham yang jual asing. Jadi putuskan dulu itu. Atau beli saham yang lagi dimaki-maki sama investor retail, itu metode. Ada trader-trader yang untung ketika orang lagi chaos, itu metode. Dia belum tentu untung di saham-saham kondisi lain, tapi ketika chaos dia terlatih. Ketika chaos, ketika orang maki-maki, itu kesempatan dia beli, itu ada. Jadi itu yang Anda harus lakukan kalau Anda mau trader, kalau Anda itu Anda harus memilih. Memilih. Kalau Anda ganti-ganti, semua ganti-ganti, percaya sama saya, kalau Anda cuma cari metode yang selalu untung, percaya sama saya, Anda nggak akan berhasil jadi trader. Kalau Anda selalu ganti-ganti metode, selalu cari ini, nggak akan pernah berhasil. Kalau rugi ganti, nggak akan pernah berhasil. Jadi tugas Anda belajar, mencoba, oke lah, coba-coba di awal, tapi fokus Anda coba, bukan cari yang paling untung, tapi yang paling pas buat Anda, yang paling pas dengan perasaan Anda, yang paling buat Anda confidence, yang paling masuk akal atau apapun itu, baru Anda pakai.
Seperti itu. Ini saya kasih contoh satu metode sederhana yang saya janjikan. Metode, kalau ada punya pertanyaan-pertanyaan terakhir, overall silahkan sampaikan. Mungkin kita jam 4 kita akan akhiri. Saya cuma jelaskan dulu yang metode trading saham gocap. Ini hasil riset, ini analisa. Ini backtesting dari sebuah metode. Metodenya apa? Beli saham yang harganya 50. Udah, itu doang metode. Itu metode. Beli saham yang ini analisa apa ya? Peduli banget. Pokoknya gue kalau 50 saya beli. Kayak gitu. Saya nggak komentator saham, saya mau cari cuan. Caranya beli saham 50. Ini risetnya. Dari ini berapa saham yang turun dari tahun 2011 sampai sekarang yang ke-50 ada 156 saham. Itu yang pernah turun ke 50. Oke, dari setiap metode kita harus tahu resiko dan potensi keuntungannya. Worst case scenario, kalau beli saham gocap, delisting. Oke, itu kita harus ngerti. Metode jangan tahu untungnya doang, tahu ruginya, tahu resikonya juga. Setelah itu, setelah Anda feel safe dengan resiko dan ini, baru Anda putuskan. Worst case skenario-nya delisting. Worst case skenario-nya kayak BNBR, stock reverse, balik lagi ke 50. Worst case skenario-nya atau terus tidur, harganya nggak cair-cair. Oke, itu worst case-nya. Oke, sekarang kita lihat. Dari tahun 2011 sampai sekarang, harga saham, ada berapa saham yang dari 2011 sampai sekarang 50 dan belum naik lagi? Belum ada. Jadi tidur seterusnya selama 10 tahun belum ada. Satu. Atau jumlah saham yang nggak bergerak dari level 50 3 tahun lebih, 3 tahun atau lebih. Jadi selama 3 tahun itu yang belum gerak itu ada 6 saham. 6 saham. Yang the worst-nya itu KBRI. Dia 2010 turun, sempat naik sebentar, dia tidur lagi 3 tahunan. Itu resikonya. Jadi kalau beli saham gocap, satu resikonya, dia nggak bangun-bangun 3 tahun, Anda nggak bisa jualan. Itu satu. Atau worst case lainnya, yang reverse stock dan langsung turun. Itu ada 4 saham. Jadi sahamnya tadinya 50, di reverse ke 500, turun lagi ke 50, ada 4 saham. Jadi Anda rugi lagi, turun lagi. Itu resikonya. Atau karena saham yang delisting di 50 dan bangkrut, Anda beli 50, tiba-tiba delisting, ada 10 saham. Itu the worst case-nya. The worst case-nya. Ini 10 saham yang bangkrut di harga 50. PTRA, KRK, Asia, Davo, CPGT, DAJK, TRUP, TMPI, Bond, dan Apol. Itu resikonya. Kalau dihitung resikonya berapa? Rp50. Oke, itu resiko. Sekarang kita lihat, kalau kita total saham yang pernah ke 50 itu ada 156 saham, 10 saham delisting, 4 saham reverse stock. Dan anggaplah, anggap di 14 saham ini hilang. Sisanya 142 saham. Sekarang kita lihat, dari 142 saham ini, the best case-nya apa? Misalnya Doit. Dari harga 50 naik ke 200, bahkan dia naik sampai 1000 kalau nggak salah. Dalam 10 minggu dia naik dari 50 ke 100. Dalam 23 minggu naik 50 ke 200, dari 50 ke 500, dalam 64 minggu dia naik 50 ke 1000. Beli di gocap, untung 1000. Potensi kerugian 50. Kalau ke 1000 potensi keuntungan 950. 19 kalinya. Jadi kalau Anda beli semua saham ini, beli saham yang delisting kena, reverse stock, Anda beli 15 saham, sial banget Anda. 15 saham, 10 delisting, 4 reverse stock dan turun lagi, nggak bisa dijual, 14 jual ini, 1 beli Doit. Anda simpen sampai 1000, Anda udah cuan. Karena Doit naik 19 kali lipat, sementara kita yang hilang 14. Anda udah cuan. Itu best case-nya. Tadi worst case-nya kan, Bumi. Dari 50 naik ke 500. Even saham busuk kayak Bumi bisa naik. Nah, ini, dari dia 60 minggu ke 100, 61 minggu ke 200,
74 minggu ke 500. Taksi, event taksi dari Gocap sempat terbang dulu ke 200. Karena perusahaan mau bangkrut pun butuh digoreng-goreng biasanya sebelum delisting. Jadi kalau beli di Gocap, apalagi Gocap pertama, tentunya lebih baik. Taksi dia naik ke, ini 72 hari dia naik ke 200. The best case skenario-nya nikel. Di 2015 akhir dia 50, di 2017 dia 6.000. Udah berapa puluh kali lipat, 100 kali lipat lebih. Itu nikel. Oke, jadi dari total ini ada 142 saham, 50 di 2020 ada 38 saham. Jadi 38 saham ini baru 50 pas tahun 2020, jadi nggak kita hitung. Dari 104 saham yang sampai 2019 lalu pernah 50, ini kinerjanya. Jadi 104 saham ini, yang ini kan masih 50 lah, anggap yang 38 ini. Tadi total dari awal ada 14 saham yang anggaplah hilang. Ini 104 saham, 25 saham naik ke 70. Cuman naik sampai 70 turun lagi. 27 saham sempat naik ke 100. 18 saham, 100 berarti untung 100% kan. 18 saham naik ke 200. 7 saham naik ke 500. Dan 4 saham naik ke 1000. Kayak gitu. 4 saham bahkan naik ke 1000. Ini return-nya. Ini resikonya. Resikonya 14 saham delisting dan itu. Delisting dan stock reverse. Artinya apa? Anda tahu faktanya, Anda tahu risetnya, Anda buat metodenya. Beli saham di 50. Anda kalau mau pintar-pintar, Anda cari perusahaan yang benar-benar jelas, beli di 50. Perusahaan yang harga average-nya besar, beli di 50. Atau kalau lebih nekat, perusahaan yang mau bangkrut, ini harus digoreng dulu. Bandarnya, kalau pemilikan retailnya masih dikit, Anda beli di 50. Anda berbagai skenario, yang intinya Anda beli di 50. Jangan beli satu. Nanti satu delisting, uang Anda hilang semua. Belilah 20 saham misalnya. Masa sih 20-20-nya delisting? Kayak gitu. Jadi itulah ini. Jadi potensinya jauh lebih besar dari resikonya. Salah satu penjelasan bandarmologinya, karena saham mau bangkrut pun harus dikerek. Kalau bandar mau jualan pun nggak bisa jualan di 50 karena nggak ada yang beli. Kecuali kita-kita yang dengan riset ini mayoritas nggak mau beli. Jadi dengan strategi menang, kan harus adu ini kan, adu pintar, adu sabar. Salah satunya adu sabar di 50, adu pintarnya kita pilihin sahamnya, udah itu kita tunggu. Biar bandar yang naikin, kita buat strategi. Misalnya, kalau naik ke cepek, kita jual. Naik ke 70, kita jual, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, jadi itu contoh metode trading yang bisa Anda lakukan. Trading bisa ketika asing akumulasi, asing distribusi, mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam trading.